Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Wa qala ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis thuluth min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Wa qala ta'ala yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat asnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa'an falidzakari mithlu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Jamaah pengajian ba'da subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat yang dibacakan di awal tadi adalah 3 ayat pokok mengenai faraid atau ilmu waris. Namun sebelum kita masuk kepada ilmu waris, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu waris. Ilmu waris dalam bahasa Arab disebut juga ilmu faraid. Dan faraid itu adalah jamak dari fardun, dan fardun ini memiliki 2 makna. Yang pertama tinjauan secara bahasa, yaitu takdir atau ketetapan dan ketentuan yang telah digariskan berupa bilangan-bilangan atau perbuatan-perbuatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, fanisfu ma faradtum ay qaddartum, maka setengah dari apa yang kamu tetapkan, itu yang engkau takdirkan atau engkau tentukan. Dan dalam ilmu syar'i atau dalam istilah syariat, nasibun muqaddar syar'an li mustahiqqih, yaitu bagian yang telah ditetapkan oleh syariat untuk penerima-penerimanya. Kemudian arti dari ilmu faraid itu sendiri adalah ilmu mengenai fikih warisan dan apa-apa yang mengikutinya berupa pembagian harta waris.
Kemudian tema yang dibahas dalam ilmu faraid ini adalah harta waris. Kemudian apa buah dari mempelajari ilmu faraid ini? Setelah kita mengetahui pembagian-pembagiannya dan juga apa yang terkandung dalam ilmu ini, buahnya adalah kita dapat memberikan kepada ahli waris hak-hak mereka secara sempurna dan tidak menzolimi siapapun. Kemudian apa keutamaan dari ilmu waris ini atau ilmu faraid ini? Yang pertama, fadilah atau keutamaan ilmu secara umum. Sebagaimana sabdakan oleh Rasulullah, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Kemudian fadilah yang kedua atau keutamaan yang kedua, anna hadzal ilm qad fassalahu Allah taala tafsilan fi kitabih. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu waris ini telah Allah jabarkan atau telah Allah rincikan dalam Al-Qur'an. Awdaha ma'alimahu. Telah Allah bukakan atau telah Allah luaskan pengertiannya dan juga Allah luaskan tanda-tandanya atau rambu-rambunya. Wa haddada ansibatahu, dan Allah tetapkan atau Allah tetapkan pembagian-pembagiannya. Wa wazza'a faraidahu, dan telah Allah bagi ketentuan-ketentuannya. Binafsihi subhanah, dengan yaitu Allah sendiri yang membaginya, subhanahu, maha suci Allah. Ta'kidan ala daruratin an yanala kullu warithin nasibahu al-muqaddar ala wafqi hikmatihi subhanahu. Sebagai penegas bahwasanya sangat penting untuk kita membagi harta waris itu kepada yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah Allah gariskan, yang didasari atas hikmahnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga atau fadilah yang ketiga adalah inna hadzal ilm yahtaju kullu muslim wa kullu nafsin la'iqatul maut wa yatruku syai'an li ahlihi yahtaju ila taqsimi. Sungguhnya ilmu ini dibutuhkan oleh setiap muslim karena setiap jiwa pasti akan meninggal dan meninggalkan harta-harta atau meninggalkan peninggalan bagi keluarganya yang sangat dibutuhkan untuk dibagi. Karena apabila seorang meninggalkan peninggalan, tentunya harus dibagi bagi keluarganya. Maka secara tidak langsung seorang muslim ini, setiap muslim membutuhkan untuk mempelajari ilmu ini. Kemudian yang keempat, inna hadzal ilm awwalul ilmi yunza'u minal ummah kama ruya an Abi Hurairah. Sesungguhnya ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut atau pertama kali diangkat dari umat ini. Dikarenakan apa? Karena yang pertama tidak banyak yang mempelajarinya. Bahkan di banyak pondok-pondok sangat jarang yang mempelajari ilmu ini. Kecuali di beberapa pondok yang memang aktif dalam membahas permasalahan-permasalahan fikih. Namun banyak pondok, terutama pondok salaf atau salafi, banyak yang jarang membahas ilmu ini. Bahkan meskipun mereka aktif membahas fikih, terkadang tidak sampai kepada pembahasan faraid. Dan juga penerapannya dalam masyarakat sangat sedikit, karena kebanyakan masyarakat menerapkan hukum waris berdasarkan hukum perdata, yang membagi warisan itu rata kepada ahli waris, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang jauh maupun yang dekat. Maka perkataan dari Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini sangatlah tepat. Meskipun perkataan ini dihukumi dhaif oleh sebagian ulama, namun
makna yang terkandung dalam ungkapan ini sangat sesuai dengan kondisi zaman kita saat ini terutama, yaitu ilmu yang pertama kali diangkat dari umat ini dikarenakan sangat sedikit yang mempelajarinya dan sangat sedikit yang menerapkannya. Kemudian yang kelima, kana minas sahabati asna alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisababi ta'allumihim hadzal ilm. Bahwasanya di antara para sahabat ada yang mempelajari ilmu ini dan mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mempelajari ilmu ini, Pak, kita mendapatkan pujian dari Nabi. Wa minhum Zaidun ibnu Tsabit radhiyallahu anhu, dan di antara mereka itu adalah yang paling terkenal dalam ilmu faraid dan paling banyak dinukil kalam-kalamnya atau pendapat-pendapatnya adalah Zaid bin Tsabit, sahabat Zaid bin Tsabit. Beliau di antara sahabat yang menjadi dewan atau menjadi komite pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dan juga termasuk penulis wahyu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang fadilah yang terakhir, innal Imam Syafi'i rahimahullah ittaba'a Zaidan ibn Tsabit fi aqwalihi fi hadzal ilm. Sungguhnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan mengikuti pendapat dari Zaid bin Tsabit dalam pendapat-pendapat beliau terhadap ilmu ini. Jadi di antara imam yang sangat konsen dalam membahas ilmu faraid adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebagai pengikut dari atau sebagai orang-orang yang mencontoh teladan dari Al-Imam Asy-Syafi'i baik dalam masalah fikih, dalam masalah akidah dan masalah lainnya, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk mengikuti beliau dalam mempelajari ilmu faraid. Kemudian setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada pada ilmu faraid ini, kita masuk kepada ilmu faraid itu. Dan ilmu faraid ini ada beberapa pembahasan dalam muqaddimahnya. Yang pertama pembahasannya adalah hak-hak yang berkaitan dengan peninggalan dari mayit atau dari orang yang mewariskan harta. Hak-haknya itu yang terkandung dalam peninggalan itu ada 5 hak. Yang pertama, hak untuk persiapan mayit, baik berupa persiapan kafannya, ongkos untuk tukang gali kuburnya apabila ada, dan juga biaya-biaya pemakaman. Maka ini didahulukan. Ketika mayit sudah meninggal, maka dia ambil sebagian dari hartanya untuk biaya pemakaman. Kemudian setelah kita mengambil bagian dari pemakaman atau biaya pemakaman, kita lihat juga apabila mayit ini memiliki hutang, dan hutang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ad-duyun al-muta'alliqah bi ainit tarikah, yaitu hutang-hutang yang berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan bendanya itu, benda dari peninggalan mayit. Misalnya gadai, ada misalnya sawah atau ladang yang digadaikan, mobil yang digadaikan. Apabila ada barang-barang yang terhutang atau tergadai, maka ini wajib untuk dibayarkan secepatnya. Kemudian ad-duyun al-mursalah, utang secara umum, baik itu hutang puasanya, baik itu hutang zakatnya, dan hutang-hutang yang berkaitan dengan hak-haknya Allah, atau hutang-hutang yang bebas yang mungkin jumlah nominalnya kecil atau jumlah nominalnya itu tidak sebesar seperti gadai tadi, atau mungkin hutang-hutang yang bebas yang mungkin diberikan oleh mayit ketika atau dipinjam oleh mayit ketika hidup. Maka ini wajib dibayarkan, baik berupa hutang-hutang yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hutang puasa tadi, hutang puasa, zakat,
uh, nazar, nazar dan juga kafarot misalnya. Kafarot apabila melakukan kesalahan maka ada kafarotnya dan ini wajib untuk ditunaikan baik oleh ahli warisnya, dan ini wajib ditunaikan. Apabila itu berkaitan dengan harta maka diambil dari harta mayit, dan apabila itu berupa kewajiban badaniyah atau nafsiyah maka itu ditunaikan oleh ahli warisnya. Dan juga yang berkaitan dengan hak-hak manusia berupa qard atau pinjaman, al-ujroh, gaji-gaji yang belum dibayarkan, bisa berupa gaji pegawai dan sebagainya. Kemudian tanfizul wasiyah, dan penunaikan wasiat apabila mayit memiliki wasiat tertentu dalam hidupnya yang beliau wasiatkan selama hidup untuk ditunaikan setelah matinya, maka ini wajib ditunaikan dengan syarat apabila itu termasuk harta maka tidak boleh melebihi dari sepertiga total dari apa yang ditinggalkan mayit. Misalnya, kuinfakkan setengah hartaku untuk membangun pondok ini, maka ini tidak boleh. Apabila sepertiga maka tidak mengapa, sepertiga atau kurang dari itu. Maka apabila wasiat itu lebih dari sepertiga maka tidak wajib hukumnya ditunaikan, meskipun sampai ditulis di atas kertas dan diwajibkan bagi kita ahli warisnya untuk menunaikannya. Apabila lebih dari sepertiga maka tidak boleh, atau ditunaikan tapi diambil bagiannya hanya sepertiga saja, tidak setengah. Karena setiap akad yang menyalahi dari syariat maka akadnya itu batal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala qadon Nabi sallallahu alaihi an Ali radhiyallahu anhu qala qadon Nabi sallallahu alaihi wasallam an-dain qabla al-wasiyah. Jadi apabila memiliki antara hutang dan wasiat maka didahulukan hutang. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis sahih atau hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad. Sebabnya kenapa? Annal wasiyata hiya minat tabarru'at. Karena wasiat itu merupakan infak atau sedekah. Al-mustahabbah yang sunahkan. Atau bahkan sedekah yang mubah. Wad-dain minal huquq al-wajibah, dan utang itu merupakan hak-hak yang wajib untuk ditunaikan. Fal wajibu muqaddamun al mustahab wal mubah. Dan hal yang wajib itu harus lebih didahulukan daripada hal yang mustahab atau yang mubah, daripada hal yang sunnah ataupun yang sifatnya boleh-boleh saja. Kemudian yang kelima, dan ini adalah pokok pembahasan dari ilmu waris itu, yaitu harta warisan atau yang disebut juga dengan al-irs. Dan al-irs ini memiliki rukun-rukun, syarat-syarat, sebab-sebab dan penghalang-penghalang dari warisan. Rukun-rukun warisan itu ada 3. Yang pertama, orang yang mewariskan atau al-muwarris, yaitu sang mayit, atau orang-orang yang kedudukannya sama seperti mayit, seperti orang hilang misalnya. Terkadang kan kita melihat di beberapa kondisi ada orang yang tiba-tiba hilang gitu. Kita nggak cerita apa-apa ya Pak, nggak cerita pada zaman-zaman dahulu, enggak. Nah, misalnya ada orang yang bertualang atau orang yang merantau, tiba-tiba nggak bisa dikontak lagi atau sudah dianggap hilang, maka ini kedudukannya sama seperti mayit tadi. Maka apabila hal tersebut terjadi maka bisa langsung dibagikan warisannya apabila telah dipastikan misalnya sudah berpuluh-puluh tahun tidak diketahui kabarnya, tidak bisa dihubungi, tidak bisa dicari keberadaannya, maka ini sudah dihukumi sebagaimana mayit tadi, meskipun dianya statusnya masih hilang. Kemudian al-waris atau orang yang menerima warisan atau ahli waris. Wa huwal hayyu ba'dal muwarris.
yaitu orang-orang yang hidup sepeninggal orang yang mewarisi tadi atau sepeninggal mayit. Awil mulhik bil ahyai kal janin, atau yang dianggap sudah memiliki kehidupan sebagaimana janin dalam perut ibunya. Jadi apabila ada janin misalnya dalam perut ibunya, maka ini sudah yu'tabar atau dianggap sebagai orang yang hidup. Apabila tanda-tanda kehidupan sudah ada pada janin tersebut, misalnya dalam hitungan berapa bulan sudah ada tanda-tanda kehidupan, maka ini dianggap sebagai orang yang dapat menerima warisan. Kemudian al-maurus, yaitu harta yang diwariskan. Nah, jadi apabila terpenuhi 3 syarat ini atau 3 rukun ini, maka warisan sudah bisa dilaksanakan. Kemudian syarat-syaratnya apa saja? Ada 3. At-tayakkunu bimautil muwarris. Keyakinan yang betul-betul bahwasanya ahli yang mewariskan itu sudah meninggal, atau orang yang mayit itu benar-benar sudah meninggal atau hilang tadi, yang memang betul-betul dipastikan sudah tidak ada lagi orangnya. Kemudian yang kedua, al-yaqin bihayatil waris hala wafatil muwaris. Keyakinan atau kepastian bahwasanya orang yang menerima warisan itu masih hidup. Jadi misalnya ada orang yang meninggal, kemudian ahli warisnya setelah dicari-cari tak yakin ada orang yang ahli warisnya di antara ahli warisnya yang hidup. Entah ada yang merantau tapi nggak tahu juga kabarnya gimana. Maka ini ada perdebatan di antara para ulama. Dan ini nanti ada pembahasannya insyaallah Bapak-bapak. Kemudian ma'rifatu sababil irs, mengetahui sebab-sebab menerima warisan. Nah, dan sebab-sebabnya itu ada 3. Yang pertama nikah. Wa huwa aqduz zaujiyah as-sahihah bi syahidaini wal wali, yaitu akad hubungan pernikahan yang sah. Jadi hubungan pernikahan yang sah dengan rukun-rukun yang sudah terpenuhi berupa 2 saksi dan adanya wali. Jadi tidak harus nikah secara hukum. Nah, jadi misalnya ada orang yang menikah siri, tapi sudah terpenuhi rukun-rukunnya, maka ini wallahu alam dapat menerima warisan, karena ini dianggap sudah nikah yang sah secara agama. Meskipun secara hukum atau secara negara itu tidak sah, karena tidak ada catatannya di pemerintahan atau di kementerian. Walau lam yahsul al-waq'u walal khulwah, meskipun dia itu belum berhubungan atau menyendiri dengan pasangannya. Jadi meskipun sudah misalnya orang yang nikah, kemudian setelah nikah itu tidak lama kemudian meninggal, maka orang yang meninggal ini mewariskan kepada pasangannya, meskipun dalam hal itu belum berhubungan badan atau belum berbulan madu dengan pasangannya, gitu. Belum dianggap menikah secara adat kita, gitu. Tapi secara hukum statusnya sudah terhubung dengan akad tadi, akad pernikahan. Kemudian yang kedua, sebab mendapatkan warisan adalah nasab. Ai al-qurabah minal mayyit, yaitu karib kerabat dari mayit. Maksud dari karib kerabat adalah al-ittisalu al-adwi baina insanin wa akharina biwiladatin qaribatin aw ba'idatin, yaitu hubungan keanggotaan atau kekerabatan antara seseorang dengan yang lain, yang disebabkan karena adanya kelahiran. Adanya kelahiran baik dekat maupun jauh. Dan nasab ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama nasab al-usul, yaitu nasab yang utama. Wahum
humul aba wa in alau, yaitu bapak dan yang di atasnya, kakek, buyut dan atasnya dari kalangan laki-laki. Itu namanya al-usul. Atau juga disebut dengan pemberi nasab. Nah, al-munassib. Yang memberikan nasab bagi kita. Kalau misalnya orang Batak itu yang memberikan marga kepada diri kita. Maka ini termasuk yang al-usul. Kemudian al-furu humul abna wa in nazalu, dan nasab yang di bawahnya, cabang-cabang yang dari ayah tadi, yaitu anak-anak dan ke bawah lagi, baik berupa cucu, cicit dan di bawahnya. Dan yang ketiga adalah al-hawashi, yaitu samping-samping, yang di samping-samping. Kalau kita lihat pohon nasab itu, yang di atas itu adalah kakek, ayah dan misalnya diri kita. Kemudian di bawah diri kita itu ada anak-anak, maka ini furu. Kemudian yang di samping-samping humul ikhwah, yaitu saudara-saudara kita, dan anak-anaknya itu termasuk al-hawashi. Dan juga paman-paman, baik dari ayah atau dari kakek. Karena kan ada dianya buyut kakek tapi dari jalur misalnya adiknya kakek misalnya. Jadi itu termasuk al-hawashi. Itu dari pembahasan nasab. Kemudian al-wala, yaitu sebagaimana yang telah kita ketahui, al-wala itu adalah budak yang dimerdekakan. Akan tetapi warisannya ini hanya satu arah saja, yaitu budaknya yang memberikan waris, atau mantan budak ini yang memberikan waris kepada tuannya, dan tuannya ini tidak memberikan waris kepada budak yang dimerdekakannya ini. Gitu. Jadi dia hanya satu arah saja. Dan ini sebabnya kenapa mendapatkan hubungan seperti ini, karena ini didasari atas nikmatul mu'taq ala raqiqihi bil itqi. Karena sebagai bentuk ungkapan nikmat atau ungkapan rasa syukur orang yang telah dimerdekakan kepada orang yang memerdekakan. Akan tetapi ini tidak disepakati. Yang disepakati itu hanya hubungan nasab dan juga hubungan nikah. Adapun hubungan wala, maka ini ada perselisihan di antara kalangan para ulama. Kemudian setelah kita mengetahui sebab-sebab menerima warisan, yang terakhir adalah sebab-sebab mengapa tidak menerima warisan, dan ini sebabnya juga ada 3. Yang pertama sebabnya karena pembunuhan, yaitu seorang ahli waris membunuh orang yang mewariskannya. Misalnya anak membunuh ayahnya, atau anak membunuh pamannya. Misalnya yatim piatu membunuh pamannya gitu, sebagai ahli waris yang misalnya satu-satunya gitu, sebagai yang mewariskan kepada dia satu-satunya. Misalnya pamannya ini tidak punya kerabat lain selain kita, selain dirinya misalnya, maka ini tidak mendapatkan warisan disebabkan karena pembunuhan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisa lil qatili minal mirasi syai'. Tidak ada bagi orang yang membunuh itu berupa harta warisan sedikit pun, sebagai diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan Al-Imam Al-Baihaqi. Faman qatala muwarrisahu zulman la yarisu. Barang siapa yang membunuh orang yang akan mewariskan kepada dirinya itu secara zalim, yakni dengan disengaja, memang sudah pembunuhan berencana, maka dia secara hukum dan syariat tidak mendapatkan warisan. Wal illah khaufu istijalil waris bil irs. Dan sebabnya mengapa ditetapkan sebagai penghalang dari warisan adalah kekhawatiran minta disegerakan mendapatkan warisan. Karena kan ada
motif-motif seperti itu, misalnya kenapa si fulan dibunuh karena pingin cepat dapat warisan. Disebabkan karena terbunuhnya orang yang hendak mewariskan harta tersebut. Faqtadatil hikmatu hirmanahu minal irs. Maka syariat menetapkan sebagai bentuk hikmah syariat mengharamkan orang tersebut dari warisan. Kemudian ar-riq, perbudakan. Maka tidak dapat budak itu mewariskan hartanya kepada orang terdekatnya, meskipun dia punya kerabat. Jika statusnya sebagai budak, maka dia tidak dapat mewariskan kepada kerabatnya. Akan tetapi jika dia meninggal, maka hartanya milik tuannya seluruhnya. Kemudian yang terakhir, ikhtilafud din bainal muwarris wal waris. Perbedaan agama antara orang yang mewariskan dan orang yang ahli waris. Sebagaimana sabda Rasulullah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, la yarisul kafir muslim walal muslim kafir. Tidak akan mewariskan orang kafir kepada orang muslim dan juga orang muslim kepada orang kafir. Adapun orang yang murtad, orang yang pernah Islam, maka dia dihukumi sebagai orang yang sudah kafir. Karena telah berlaku hukum-hukum orang kafir kepada orang yang murtad tadi. Maka ala kulli hal, meskipun dia memiliki anak yang Islam, apabila dia telah murtad, maka tidak mendapatkan warisan anak tersebut. Kemudian ada satu pokok pembahasan lain, apabila misalnya rukun-rukun tadi, 3 rukun tadi tidak terpenuhi, maka ada pembahasan misalnya tidak ada waris. Misalnya ada orang meninggal sebatang kara di negeri orang, maka hartanya itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Namun ini masih banyak pembahasan yang perlu ditinjau lagi. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang perlu didiskusikan, dipersilahkan kepada bapak-bapak sekalian. Atau apabila tidak ada, maka kita tutup pembahasannya. Oh ya. Belum sampai ini tadi kebetulan mungkin pertanyaan terlalu maju tapi nggak diskusikan. Jadi kebetulan keluarga kita juga ada. Jadi orang tuanya dua meninggal. Iya Pak. Anaknya ini satu yang baru selesai pendidikan, yang dua lagi masih pendidikan kuliah. Jadi waktu pembagian ini sebaiknya gimana? Apa langsung saat ini atau gimana? Maksudnya membagi warisannya itu? Kalau untuk hak-hak yang berkaitan dengan warisan Pak, wallahu taala alam, itu wajib disegerakan dan yang ditunda-tunda gitu. Itu pertama. Apabila hak yang berkaitan dengan waris itu wajib disegerakan. Nah, kalau ditunda-tunda kadang menimbulkan banyak hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Yang kedua, dalam ilmu waris itu ada orang yang meninggal terlebih dahulu gitu misalnya. Ada yang orang yang meninggal terlebih dahulu, baru ada orang yang meninggal setelahnya. Jadi perlu kita lihat juga, misalnya ada tadi kedua orang tuanya meninggal. Siapa yang terlebih dahulu dihukumi meninggal gitu. Maksudnya secara hukum dan syariat itu siapa yang pertama kali dihukumi meninggal. Misalnya ayahnya. Maka harta yang dimiliki ayah ini dibagikan dulu kepada ibu tadi, ibu baru anak-anaknya gitu dia. Ibunya duluan. Nah, jadi harta ibu ini dibagikan dulu kepada ayahnya tadi, sama anak-anaknya, kemudian harta ayah tadi baru dibagikan lagi sama anak-anaknya gitu Pak. Nah, jadi itu dia teknis pembagiannya. Jadi pertama harta ibu tadi misalnya hartanya 1 miliar misalnya. Ibu tadi kalau misalnya ada suami dan anak, suami mendapatkan 1/4. Nah, 1/4 dari hartanya dikasih dulu 1/4 kepada suami tadi, baru sisanya kepada anak-anaknya. Dan 1/4-nya ini lagi karena suaminya tadi dihukumi meninggal, dibagikan lagi kepada anak-anaknya. Nah, gitu dia. Jadi itu teknis pembagiannya. Kenapa nggak dibagikan aja langsung? Nah, gitu dia. Itu dia secara hukumnya, karena ada beberapa tinjauan yang insya Allah ada pembahasannya di kesempatan yang akan datang. Demikian Pak. Allah Ta'ala.
Iya, sama-sama. Baik. Ada lagi yang perlu didiskusikan atau kita sudahi? Hah? Udah. Iya, silakan, Om. Jadi seperti Ustaz katakan tadi, kebanyakan penerapan hukum waris ini kita kan berdata ya, secara data. Jadi kira-kira gimana itu? Karena seandainya kebanyakan kan ya mungkin di kalangan itu tidak paham hukum waris seperti bisa. Cuma kalau diterapkan hukum waris secara istilah, malah ibaratnya menimbulkan modal yang besar karena bisa jadi nanti pertikaian jadi besar karena kan bahkan waris itu tidak paham kan. Jadi kalau diterapkan secara Islam ini menimbulkan pertikaian yang bisa mungkin berpatah. Nah, diterapkannya hukum waris seperti itu data. Iya. Syukur Om. Jadi yang perlu kita lihat ini ada beberapa permasalahan di dalam pertanyaan ini. Yang pertama, tidaklah mudorot itu timbul kecuali karena kejahilan kita terhadap sesuatu. Kenapa terkadang kita mau menerapkan hukum-hukum syariat, terutama hukum waris di kalangan masyarakat itu banyak mendapatkan pertentangan? Yang pertama karena sebagaimana yang Om sebutkan tadi, karena kejahilan tadi kan. Gak banyak yang tahu tentang hukum ini gitu. Kebanyakan wis lah bagi ratai gitu kan, biar adil lah. Padahal keadilan yang dimaksud dalam syariat atau bahkan dalam kemanusiaan secara umum itu adalah bukan membaginya secara rata, enggak, tapi membaginya sesuai dengan hak dan kewajibannya, gitu dia. Jadi karena kejahilan tadi, masyarakat tidak banyak yang mengetahui, nah gitu. Maka itulah pentingnya kita mempelajari ilmu ini agar kita memutus rantai kejahilan tadi itu. Nah, jadi misalnya kita sebagai orang yang sebagai masyarakat yang sudah mempelajari ilmu ini, wajib bagi kita untuk menyampaikannya secara benar kepada keluarga-keluarga kita gitu. Dan semampu kita untuk menerapkannya ketika ada pembagian warisan gitu. Apabila kita memang tidak mampu untuk mengubahnya, ya kita sudah menyampaikan, dan juga mungkin kita tidak punya power dalam keluarga, gitu misalnya kan, maka kita sudah semampu kita untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu. Dan apabila mungkin gitu kan terlanjur kita terapkan hukum perdata itu, maka kita ala kulli hal bertobat kepada Allah dan kita berniat untuk memutus rantai itu gitu. Jadi udahlah, keluarga-keluargaku yang terdahulu itu memakai sistem itu gitu. Dan ini tidak boleh ada pada aku gitu, ada pada kita. Maka kita sebagai orang yang wajib untuk menerapkannya gitu. Memiliki kewajiban untuk menerapkannya. Dan itu tadi Om. Jadi karena banyak yang nggak tahu gitu apa ini syariat ini. Dan sebagaimana Om yang bilang tadi, kalau kita terapkan nanti jadi mudorot gitu kan, karena apa tadi? Karena tadi ada yang bilang kok sedikit kali yang perempuan gitu, atau kok sedikit kali dapat emaknya, padahal kan suaminya gitu yang meninggal gitu misalnya. Kadang kan ada seperti itu. Padahal dalam membagi warisan itu bukan yang dilihat itu bukan kesetaraan, tapi hak-haknya. Hak-haknya. Bagaimana tadi sebutkan di awal pembahasan, yaitu yukti zi al-mustahiq haqqahu, memberikan orang-orang yang memiliki haknya, memiliki hak, mempunyai hak untuk dalam warisan itu haknya. Mungkin itu ya Om. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan. Apa? Kalau seandainya orang tua dulu masih hidup, iya. tapi si orang tua ini membantunya. Maksudnya ketika masih hidup sudah dibagi warisannya itu. Rasa mungkin kan mempunyai kekhawatiran di dalam tadi, seperti yang saya bilang tadi kan.
dan si anak yang mendapatkan ini ada sebagian sudah menjual hartanya itu. Apakah nanti anak yang tidak menjual hartanya itu setelah orang tuanya meninggal itu dibagi sesuai syariatnya? Allah Ta'ala alam. Itu ketika harta dibagikan sebelum orang tua kita meninggal, itu bukan termasuk warisan. Nah, jadi itu gak dikategorikan sebagai warisan, karena warisan itu adalah tarikah, harta yang ditinggalkan oleh si mayit tadi. Adapun yang Om sebutkan itu lebih kepada hadiah atau pemberian orang tua, hibah gitu. Jadi bukan warisan gitu. Meskipun judulnya itu warisan gitu. Jadi tapi kan belum meninggal gitu jadi kondisinya. Jadi lebih termasuk pada hibah, wallahu taala alam. Jadi itu jika dihukumi sebagai hibah kemudian dia menjual sebagian asetnya, maka ini sudah kepemilikan dia dan tidak perlu apalagi dibagikan lagi ketika ketika al-muwaris tadi atau orang yang mewariskan tadi meninggal gitu. Maka perlu kita perbaiki akad-akadnya itu, Om. Jadi misalnya ada orang tua yang khawatir anaknya itu nanti berpecah karena warisan ini, maka itu dia perbaharui akadnya. Ini akad hibah gitu. Hibahkan misalnya ladang sekian hektar gitu. Misalnya memiliki ladang 8 hektar, anaknya ada 2 atau ada 4, dibagikan 2 hektar setiap anaknya gitu. Dan ini termasuk hibah, bukan termasuk warisan. Nah, tadi Allah Ta'ala alam. Mungkin itu aja lah ya, karena sudah terbit matahari dan mungkin kita ada beberapa kebutuhan yang perlu ditunaikan atau ada beberapa kewajiban yang perlu dilaksanakan, maka kita cukupkan saja pembahasan pagi hari ini. Dan apabila itu berupa kebaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu berupa hal-hal yang salah yang perlu diperbaiki, maka itu berasal dari diri saya yang banyak kurangnya dalam hal penyampaian maupun dalam hal ilmu, dan juga dari syaitan yang mungkin mengganggu kita dalam proses kajian ini. Hanya kepada Allah lah kita memohon ampun dan pertolongan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.